berkenaan dengan masalah ilmu eh, dalalah. Kalau minggu lalu kita bicara masalah pengertian dalalahnya ya, pengertian dalalahnya. Sekarang kita masuk pada ilmunya, kepada ilmu dalalah. Dalam ilmu dalalah ini ada beberapa kajian ya yang berkaitan dengan masalah pertama pengertian ilmu dalalah itu apa. Kemudian kita lihat bagaimana kajian makna bagi ulama Arab klasik. Kemudian kajian makna bagi ahli bahasa modern. Dan kemudian kita lihat nanti kedudukan ilmu dalalah di antara level-level studi. Dan yang terakhir kita bicara masalah hubungan ilmu dalalah dengan ilmu-ilmu lainnya. Ini pembahasannya juga cukup panjang ya, tentunya. Mungkin juga di dalam pembahasan ini juga tidak bisa langsung satu kali pertemuan, mungkin dua kali pertemuan baru pas ya. Tingkatnya. Yang pertama, tingkatnya berkaitan dengan masalah ilmu ya, ilmu, nah, di sini ilmu dalalah ya, pengertian dari ilmu dalalah. Jadi ilmu ini mempelajari dan mengkaji makna. Ya, mengkaji makna. Kemarin dalalah itu kan sesuatu yang menunjukkan, dalalah dulu secara bahasa menunjukkan. Kemudian dalalah itu adalah yang dikehendaki oleh lafaz, gitu kan? Nah, karena lafaz, oleh karena itu arti yang dikehendaki oleh lafaz itu ya makna tadi. Oleh karena itu ketika ini dalalah itu menjadi sebuah ilmu, ya ilmu ini ya mengkaji masalah makna, gitu. Makna yang dikehendaki oleh lafaz, makna yang dikehendaki oleh sebuah tuturan atau kalimat atau jumlah, jadi seperti itu ya. Jadi di dalam istilah linguistik Arab ini disebut dengan ilmu dalalah dan Anda juga dapat menyebut dengan ilmu makna. Ingat ya, ilmu makna pakai bentuk mufrad, tidak boleh pakai bentuk jamaknya, ilmu ma'ani. Kalau ilmu ma'ani itu sudah domainnya kajian dalam ilmu balaghah. Jadi ilmu balaghah itu, ilmu ma'ani ini sudah masuk di dalam kajian ilmu balaghah. Ilmu balaghah ya. Jadi ilmu ma'ani lebih dulu ya dalam mengkaji masalah makna gitu kan. Dia ilmu yang ilmu balaghah itu ilmu-ilmu yang mengkaji di abad 1 Hijriah, 2 Hijriah, 3 Hijriah itu udah sempurna. Masuk ke 4 abad Hijriah itu ilmu ini udah sempurna, ilmu balaghah. Di dalamnya ada ilmu bayan, kemudian ada ilmu ma'ani, ilmu badi, itu udah sempurna. Jadi ilmu penamaan, ilmu ma'ani itu sudah lebih dulu dibandingkan dengan ilmu dalalah atau ilmu makna. Dan dia baru muncul di abad 19. Sementara kalau ilmu ma'ani itu kan dulu di abad 7, gitu kan? Abad ke-7 tingkatnya itu muncul tingkatnya. Jadi sekali lagi ilmu dalalah itu sama dengan ilmu makna. Jadi Anda nggak boleh menyebut ilmu dalalah itu dengan ilmu ma'ani sebab nanti pemahamannya beda. Ya, di dalam istilah bahasa Arab itu, istilah ilmu dalam bahasa Arab itu orang sudah langsung bisa memahami bahwa oh ilmu ma'ani ini disangkanya balaghah, padahal Anda ingin mengatakan bahwa ilmu dalalah semantik gitu. Nah, beda ya perbedaannya. Nah, ilmu dalalah ini dalam istilah linguistik modern yang juga disebut dengan semantiknya. Jadi istilah ini berasal dari bahasa Perancis, semantik, yang terambil juga dari bahasa Yunani. Gitu kan, jasa Yunani yang dipergunakan oleh Embril. Jadi Embril ini linguis barat, dia menyampaikan sebuah artikel ilmiah di forum ilmiah dengan menggunakan istilah semantik yang terberasal dari semantik Yunani ini kan ya gitu ya. Nah, tapi makna semantik yang dipakai oleh Embril dalam karya ilmiahnya itu bukan untuk menunjukkan makna, tapi untuk menunjukkan perkembangan dan perubahan makna gitu. Artinya yang dibahas oleh Embril itu ini loh, terjadi makna itu terjadi sebuah perubahan, terjadi sebuah perkembangan, gitu kan? Nanti ini juga bagian yang akan kita bahas nih, ya. Perubahan dan perkembangan makna seperti apa? Ada faktornya,
ada sebab-sebabnya, ada bentuk-bentuknya, gitu ya. Jadi ada faktornya sosial, ada faktornya sejarah, ada faktornya bahasa sendiri, gitu kan. Terjadi sebuah perubahan makna gitu. Dan makna itu juga berkembang, ya. Makna itu juga berkembang. Berkembangnya dalam apa? Ya berkembangnya makna bisa jadi lafadz itu awalnya dia bermakna sempit, kemudian berkembang menjadi luas gitu. Awalnya makna itu khusus, berkembang menjadi umum atau kebalikannya umum khusus gitu kan. Ataupun juga makna itu awalnya ya bermakna berbeda dengan makna barunya. Jadi makna lamanya hilang gitu kan. Makna barunya ya kan yang itu yang dipakai oleh masyarakat sekarang gitu ya. Yang tidak ada hubungannya dengan ya kan ya gitu ya. Jadi makna itu berkembang. Dan sebab-sebabnya juga banyak, sebab-sebab perubahan makna, perubahan makna segala macamnya gitu ya. Salah satunya adalah ya dalam konteks ilmu balaghah tadi ada majas gitu kan. Salah satunya adalah majaz yang menyebabkan bahasa itu berkembang. Boleh jadi berkembangnya kenapa? Karena ya berkembangnya seperti yang pernah saya sampaikan di awal pertemuan, misalnya dia berkembang karena faktor ya perubahan sosial, gitu kan? Seperti misalnya kata lafadz amplop misalnya, ya. Kata amplop itu ketika masyarakatnya masih jujur, masyarakatnya masih tidak neko-neko dengan hubungan sosialnya, itu kata amplop itu masih murni gitu kan, artinya untuk tempat untuk surat gitu kan. Tetapi ketika masyarakatnya berubah, sudah mulai ada kecurangan, sudah mulai ada korupsi, sudah ada segala macam ya. Ketika ingin mendapatkan sesuatu, dia memberikan sesuatu, mendapatkan uang gitu kan. Nah, uang itu diletakkan di dalam amplop, gitu kan. Nah, sehingga kata amplop itu berubah maknanya gitu kan. Jadi ketika ada orang yang mengatakan, wah saya mendapatkan amplop, bukan artinya mendapatkan surat gitu kan. Ya, tetapi dia mendapatkan sogokan, mendapatkan insentif, mendapatkan apa, walaupun kata amplop itu juga bisa negatif, bisa positif gitu kan. Kalau negatif tadi curang, suap, segala macamnya gitu. Kalau positifnya bisa jadi Anda sebagai panitia dari suatu masyarakat, kemudian Anda mendapatkan insentif hasil lelah, uang lelah misalnya. Sebagian itu uang lelah. Nah itu kemudian Anda memperoleh uang lelah dan uang itu diletakkan dalam amplop sehingga Anda katakan bahwa Anda mendapatkan amplop. Tapi dalam arti positif gitu ya. Tapi ada juga arti negatif. Nah itu awalnya seperti itu yang digunakan semantik gitu. Tapi lama-lama berkembang bukan hanya sekedar pendidikan tapi juga hal-hal yang bersifat mana-mana lain gitu kan. Jadi ilmu dalalah ini di abad 19 ya, di tahun 18 ya kan dipergunakan pertama kali oleh Embril nih gitu kan. Nanti kita lihat ketika melihat kajian mana yang dilakukan oleh Carl Linguist modern. Nanti kita lihat di situ lebih jelas lagi Embril ini siapa, bikin semantik itu apa. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, kajian ya ulama-ulama klasik itu dipikirkan dan bagaimana ulama ulama klasik Arab ya di dalam mengkaji makna gitu. Yang perlu Anda pahami bahwa ulama-ulama Arab klasik itu di dalam mengkaji makna itu bukan hal baru, ya, bukan barang baru gitu kan. Itu sudah dari dulu gitu kan sejak Al-Qur'an itu diturunkan itu sudah mulai mengkaji masalah makna gitu. Jadi makna yang dikaji itu masalah apa? Ya mengkaji masalah-masalah makna yang dalam Al-Qur'an gitu. Jadi kita bisa lihat apa yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu berkaitan dengan masalah kajian mana itu kita bisa lihat dari kajian Al-Qur'annya, kita bisa lihat dari kajian ilmu ma'ani yang kamu pelajari, kemudian Anda juga bisa melihat kajian kritik sastra. Ya, semua ini adalah kajian-kajian yang di dalamnya mengandung makna, mengkaji masalah makna gitu ya. Yang pertama ini kajian Al-Qur'an ya. Para ulama sangat peduli terhadap kajian bahasa Al-Qur'an agar dapat memahami teks-teks Al-Qur'an. Nah, memahami teks Al-Qur'an, memahami makna ayat-ayat Al-Qur'an kan gitu. Jadi memahami ayat Al-Quran, kemudian setiap Al-Quran dan bahkan huruf.
Ya, seperti misalnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu tafsir Ibnu Abbas itu karena didoakan oleh Nabi Muhammad SAW, Allahumma faqih fiddin wa alimhu ta'wil, gitu kan? Ya Allah, jadikan faqih fiddin. Jadi Ibnu Abbas itu didoakan oleh Nabi ketika masih kecil. Ya, Ibnu Abbas itu didoakan, ya Allah, jadikan faqih fiddin, berikan pemahaman kepada berkenaan masalah agama, wa alimhu dan ajarkan takwil. Nah, ingat ya, takwil dengan tafsir beda nih, gitu kan? Ta'wil itu kan dalam Al-Quran itu kan hanya diketahui oleh Allah dan Rasulnya dan ulama-ulama tertentu. Tidak semua orang bisa memahami ta'wil. Sebab ta'wil itu adalah ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Makanya seperti misalnya kalau ada nanti saya nggak gitu kan. Anda pernah menonton film Yusuf, sinetron Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam. Pernah nggak Anda menonton film Nabi Yusuf, sinetron Nabi Yusuf? Pernah nggak nonton? Oh, oh, pernah nggak? Belum pernah. Aduh ya, nonton? Belum. Hah? Belum Nggak pernah? pernah. Ya, pernah Ustaz. Siapa yang pernah? Sarah pernah tadi yang ngomong siapa yang pernah? Mana Ustaz? Ya, coba kalau ceritanya di situ kan ada cerita yang kan di dalam Al-Quran juga dijelaskan kan, ketika raja itu mimpi gitu memakan 7 sapi yang gemuk, yang kurus, kemudian juga eh, batang pohon padi yang kering memakan pohon padi yang segala macamnya gitu kan. Kemudian kan raja itu meminta apa istilahnya waktu itu kan di situ banyak pendeta-pendeta itu minta mencoba mentakbir mimpi kan. Kan pakai istilah takbir kan. Mentakbirkan mimpi gitu kan. Nah, kemudian ya di situ ada pemikirannya ada Nabi Yusuf alaihissalam ketika raja itu mimpi Nabi Yusuf itu kan berada di penjara ya, di penjara akibat ya dikriminalisasi oleh Zulaiha. Jadi kriminalisasi udah sejak dari dulu nih. Dikriminalisasi oleh Zulaiha di penjara gitu kan. Nah, ketika Nabi kepentingannya yang disebut dengan penjara, kemudian ada di dalam penjara itu kan ada 2 orang yang mimpi ya, yang mimpi oh satu ini dia mimpi palanya dimakan darah ikannya apa anggur, kemudian ada roti gitu kan, dimakan-makan dalam bentuk raja. Nah itu kan terbukti tuh, ya terbukti mimpinya benar gitu kan. Yang satu mati, kan yang satu kembali lagi tidak disalahkan gitu. Nah ketika terjadi mimpi raja, ini yang dulu pernah di satu penjara dengan Yusuf. Ingat gitu kan, bahwa Nabi Yusuf alaihissalam ini pintar untuk membaca tawil gitu kan. Nah, sehingga Nabi Yusuf itu dijemputlah gitu kan, diminta tampil mimpi, kemudian ketika mimpi kan ada syarat tuh. Gitu kan. Syaratnya apa? Syaratnya itu di dulu tuh masalah Zulaiha gitu kan dibersihkan dulu namanya. Zulaiha dipanggil dulu tuh wanita-wanitanya. Oke kan gitu. Kenapa Nabi Yusuf macam begitu? Untuk membuktikan bahwa Nabi Yusuf tidak berkhianat kepada suaminya Zulaiha yang Ibn Aziz gitu kan. Panggil panggil segala macam selesai. Nah, kemudian ketika Nabi Yusuf bebas, disitulah Nabi Yusuf menjelaskan itu dalam film itu ada penjelasan berkaitan masalah takwil, takbir dengan takwil gitu, takbir mimpi dengan takwil mimpi. Nah itu kan, raja itu membedakan apa? Perbedaan antara takbir mimpi dengan takwil mimpi gitu. Nah, kemudian dijelaskanlah di situ. Kalau takbir mimpi itu ya dia hanya menjelaskan mimpi berdasarkan logika dia, berdasarkan ini boleh jadi semacam. Sementara kalau takwil itu menjelaskan mimpi itu ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tafsir dan takwil, tafsir itu ya kita
Kita mengkaji masalah tafsir berdasarkan ilmu-ilmu yang kita miliki. Kita mempelajari ilmu bahasa Arab, mempelajari asbabun nuzul segala macamnya untuk memahami makna dari macamnya gitu. Tapi kita tidak bisa menjelaskan misalnya alif lam mim gitu kan. Tapi ada ulama yang berani mentakwilkan gitu. Nah, kalau dibuktikan ya gitu. Nah, salah satunya adalah Ibnu Abbas ini dengan doa Nabi dan terkabulkan, dan ternyata memang Ibnu Abbas ini pakar di dalam takwil, bukan hanya tafsir aja, juga takwil ayat. Salah satu yang ditakwilkan itu adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah huruf-huruf, alif lam mim, alif lam ra gitu kan. Itu di dalam tafsir Ibnu Abbas itu dijelaskan beliau tuh alif lam mim itu apa segala macam. Sementara ulama-ulama dia tidak berani mentafsirkan ayat itu, wallahu alam bisawab gitu aja gitu. Walaupun ada ulama yang berani menafsirkan ayat-ayat yang bersifat huruf-huruf itu gitu kan. Gitu. Jadi ya dia menjelaskan takwil milfi, takwil ya kan, ya. Jadi berkaitan kembali lagi pada kajian Al-Quran. Jadi yang dipahami di dalam ini adalah maknanya. Ya, kan jadi ulama-ulama. Jadi ketika Al-Quran turun itu banyak sekali ilmu-ilmu yang muncul. Makanya disebut dengan Nahdoh al-ulum al-islamiyah al-arabiyah. Muncul perkembangan, artinya kebangkitan ilmu-ilmu Islam dan Arab. Ya, kan karena fakta Al-Quran. Jadi banyak sekali ulama-ulama yang membaca Al-Quran sehingga dapat mencetuskan, ya, dapat membuat ilmu, ya, ilmu tafsir, ilmu salah hadis, termasuk juga ilmu nahu, ilmu balaghah, gitu kan. Itu sebuah informasi. Dan uniknya ilmu-ilmu yang ditulis oleh ulama Arab klasik itu dipelajari oleh kita untuk dimanfaatkan memahami Al-Quran lagi gitu. Jadi ilmu itu dari Al-Quran, kemudian ilmu itu dipelajari oleh ulama-ulama yang oleh generasi yang datang sesudahnya, dan kegunaannya untuk memahami Al-Quran kembali gitu. Ya, gitu. Jadi bukan barang aneh ketika ulama-ulama Arab klasik, ulama Arab klasik sejak dari awal tahun 1 Hijriah, ya 1 Hijriah itu kan sekitar tahun 600-an kan Nabi Muhammad kan ya kan ya. Nah, itu kan 500 kemudian 600 gitu kan. Di abad ke-6, di abad ke-7, 8 segala macam, dan itu mereka sudah biasa, bukan hanya hadis tapi juga bukan hanya Al-Quran tapi juga hadis-hadis Nabi, mereka kaji maknanya apa gitu kan. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah kajian makna itu bukan barang baru bagi ulama Arab klasik, ya. Contohnya mana? Contohnya dalam kajian Al-Quran, gitu kan? Nah, begitu juga di dalam kajian ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani juga di sini juga berkaitan dengan masalah mengkaji masalah makna, makna di dalam struktur, gitu kan? Nah, ini yang kamu pelajari di ilmu ma'ani, ya. Kamu ya kebenaran tidak saya ajar, gitu kan? Di situ ilmu ma'ani ini kan ya, bagaimana menyampaikan pesan kalimat berita, bagaimana menyampaikan pesan nanti yang maknanya itu seperti insya, ya. Jadi jumlah khobariyah, ada jumlah insya'iyah gitu. Jadi jumlah khobariyah ketika Anda ingin menyampaikan pesan dengan kalimat khobariyahnya itu bagaimana supaya kalimat berita itu diterima, bagaimana untuk memahamilah, di samping kita untuk mempergunakan juga atau kita memahami kalimat berita dari orang yang pentingnya gitu, ya. Jadi ada pentingnya gitu, ya, mengkaji masalah makna gitu kan. Anda tahu nggak, seperti misalnya bagaimana mengutarakan kalimat berita berdasarkan metatuturnya gitu kan. Di dalam kajian khobar itu kan ada yang disebut dengan lazimul faidah, ada faidatul khobar dengan lazimul faidah, kemudian juga cara-cara mengungkapnya ada ibtidaian, ada tolabian, ada mungkaran gitu kan. Itu kan berdasarkan metatutur kita gitu kan. Ketika kalimat berita, makna yang ingin kita sampaikan ini makna yang dari ungkapan kita ini nggak diterima nih sama orang lain. Misalnya dia mengingkar, bagaimana bahasa redaksinya, dan disitulah ada penekanan-penekanan gitu.
Kalau makna kalimat berita itu maknanya itu diterima oleh seseorang, oleh mitra tutur kita, gitu kan, dia tidak mengingkari apa yang kita beritakan, ya kita bahasa yang kita munculkan tidak perlu ada penekanan, gitu kan. Nah, gitu ya. Jadi itu juga bukan hal ya dalam kajian umat itu tergambar. Sementara kalau ilmu bayan, ilmu bayan itu kan ilmu yang mengajari kita bagaimana satu makna diungkapkan dengan berbagai variasi, ya, variasi gaya bahasa. Anda bisa satu makna misalnya kayak dermawan misalnya. Anda bisa ungkapkan dengan variasi tasbih, kemudian Anda bisa mengungkapkan dengan variasi majas, Anda bisa ungkapkan dengan variasi istiarah, Anda bisa mengungkapkan dengan variasi kinayah, gitu kan? Nah itu sebab bisa variasi. Maknanya satu, untuk menyatakan bahwa Anda seorang dermawan gitu. Ya, makna gitu. Begitu juga di dalam kajian ilmu badi. Dan ilmu badi itu kan yang dikaji kan bukan hanya sebatas lafaz aja yang disebut dengan al-muhassanat al-lafziyah. Bagaimana Anda membuat sebuah ungkapan dan itu tergambar dari aspek lafadznya. Indah sekali bentuknya, gitu kan. Bentuk-bentuk lafaz seperti dalam sebuah syair misalnya, gitu kan. Yang bentuknya sama, ini kemudian ucapan di akhirnya juga sama gitu. Tapi tidak hanya sebatas itu, tapi juga al-muhassinat al-ma'nawiyah. Bukan artinya kan ya, maknanya juga bagus, gitu kan. Bukan hanya lafat bentuknya lafadznya aja yang bagus, tapi juga makna dari lafat itu juga bagus, gitu kan. Nah, itu dipelajari dalam balaghah, mani, mubadi, segala macamnya gitu. Jadi kalau lihat apa yang dikaji ulama-ulama balaghah, itu bukan hal baru, gitu. Bukan hal baru dalam mengkaji masalah makna, itu sudah Arab lebih dulu gitu. Nah, kemudian yang ketiga, yang kita bisa lihat juga bahwa bukan hal baru, itu kita lihat dari kajian kritik sastra, ya, dan kritik sastra. Ini kritik sastra, Anda tidak ada mata kuliah kritik sastra ya, Anda tidak ada mata kuliah, Anda jadi teori sastra, ada dengan telaah sastra, tapi tidak ada kritik sastra. Nah, di dalam kritik sastra itu kan dia ada kriteria disebut dengan ada makna merupakan salah satu kriteria penilaian baik dan buruknya sebuah karya sastra. Jadi bukan dari si aspek lafadznya saja, tapi dari aspek maknanya gitu. Di awalnya memang kalau lihat dari kritik sastra bahasa Arab, awalnya memang makna dari aspek kejujuran, dari aspek seperti misalnya kayak Umar bin Khattab misalnya, ketika mendengar sebuah syair dari seorang penyair gitu kan. Nah itu pesan seorang penyair kalau misalnya taruhlah misalnya tujuannya itu memuji misalnya, ya Umar itu lebih senang penyair yang memuji seseorang itu apa adanya, tidak berlebihan gitu. Jadi kalau makna pujian itu bersifat berlebihan bagi Umar itu satu hal yang buruk, yang jelek syairnya, gitu kan? Nah seperti seperti itu, wah ini buruk tingkatnya gitu. Jadi kemudian berkembang itu, gitu kan? Dia lihat dari hanya aspek relevansi, ya relevansi dari tuturannya, dari syairnya, apakah relevan gitu kan dengan yang dipujinya gitu. Jangan-jangan orang yang tidak pantas dipuji tapi dipuji atau kebalikannya begitu kan. Nah, itu kan banyak tuh ya. Dan memang di dalam budaya Arab syair itu emang untuk mendapatkan cuan, untuk mendapatkan duit gitu. Kalau Anda lihat juga misalnya dalam sejarah Nabi misalnya, kalau Anda pernah nonton film Risalah juga, Anda pernah nonton film Risalah nggak? Iya. Jadi Anda mendapatkan ilmu bukan hanya dari buku aja, dari film-film yang bagus-bagus itu juga Anda dapat dapat ilmu. Pernah nonton film Ar-Risalah tentang masalah Nabi Nabi Ar-Risalah itu kan, ya kan? Pernah nggak nonton? Kan film yang lama dan cukup populer dulu ini kan. Nah, pernah nggak nonton? Piska? Halo Piska? Pernah? Kalau Anda pernah nonton Ar-Risalah? Nggak pernah ya? Eh, Berarti nggak dijawab sih. Suara saya terdengar nggak sih? Halo? Terdengar. Dengar ya? Kenapa nggak dijawab pertanyaan saya? Ya, untuk jawab nikahnya.
Kalian nonton nggak? Pernah nonton nggak? Enggak, Ustaz. Nggak. Eti Ya, Ustaz. nggak nonton juga. Enggak. Ini dia. Padahal zaman sekarang tuh udah lihat di YouTube tadi ada buku YouTube dan catatan berisalah Nabi gitu kan. Kok ada muncul dan itu Pak, berbahasa Arab dan juga ada terjemahannya gitu. Dan itu film-film itu berdasarkan sejarah. Jadi kita lihat dulu produsernya siapa. Kalau produsernya itu dia berlandaskan kepada kitab suci Al-Quran berdasarkan sejarah-sejarah yang memang kenyataannya ada gitu. Ya, contohnya seperti misalnya kenyataan berkaitan masalah di situ ya. Di dalam film itu ada digambarkan di zaman jahiliyah nih. Zaman jahiliyah di situ ada yang namanya sukul ukas. Sukul ukat pasar. Ya, jadi di pasar sukul ukat, nama ukat itu nama pasar. Di situ banyak sekali, bukan hanya dagang saja, tapi juga ada panggung untuk para penyair. Gitu. Jadi penyair-penyair yang datang dari siapa aja, kobila-kobila aja, kadang-kadang naik ke pas panggung itu menyampaikan syairnya. Ya, jadi mereka beradu keindahan lah dari Kobila dan merupakan suatu kebanggaan kalau dia punya pendidikan dari Kobila ini itu merupakan suatu kebanggaan dari Kobila pendidikannya gitu kan. Nah di dalam cerita itu ketika itu Abu Sufyan gitu kan, Abu Sufyan itu jalan-jalan ke pasar gitu kan, mendekati panggung ya tadi sastrawan tadi gitu kan. Nah ketika sastrawan itu melihat Abu Sufyan, wah udah keluarlah syair untuk memuji Abu Sufyan gitu. Wah dipuji-puji lah, wah dipuji-puji setinggi langit lah istilahnya begitu kan. Apa setelah dipuji gitu apa ya tadi dikasih uang gitu kan, jadi aku mengeluarkan uang dilempar ke ikannya gitu. Ya itu jadi salah satu syair dalam budaya mereka itu membuat pujian-pujian itu untuk mendapatkan keuntungan yaitu ada uang dan macamnya gitu. Jadi nah itu kritik sastra di zaman dulu tingkatnya ya tadi relevan kalau Umar bin Khattab ya relevansinya harus sesuai dengan apa adanya, tidak berlebihan ya kan. Tapi kemudian belakangnya muncul kritik sastra dari aspek struktur. Mulailah berkaitan dengan masalah ilmu nahu dipakai sebagai kriteria untuk menilai, gitu kan. Nah, hanya saja kadang-kadang ya dilihat dari aspek nahunya ini penyairnya orang Arab, dia benar-benar penutur asli, gitu kan. Kemudian datang seorang pembuat nahwiyin lah gitu. Ya, orang yang membuat aturan-aturan dalam bahasa. Kemudian dengan aturan itu kemudian dia menyalahkan sastrawan, kok kenapa begini-begini bahasanya gitu kan. Dia seorang sastrawan udah kan ya kami mengucapkan kamulah yang buat alasannya. Carilah alasannya, nggak bisa kamu menyalahkan. Nah ini kemudian dikajilah di dalam kajian ilmu linguistik di situ ada berkaitan masalah benar dan salah dalam bahasa, gitu kan? Di mengkaji masalah pemilik bahasa itu siapa, gitu kan? Pemilik bahasa itu siapa, gitu kan? Jadi orang dengan mengkaji itu orang tahu gitu. Ya. Jadi penyair orang apalagi penutur asli nggak bisa salahkan, sama aja dengan kita tidak bisa menyalahkan Al-Quran ketika ada Al-Quran itu kok berbeda dengan teori yang dibuat oleh ulama-ulama ya grammar nahwu segala macamnya gitu kita nggak bisa menyelesaikannya begitu ya. Nah kemudian datanglah sini ilmu balaghah tadi gitu kan. Nah ilmu balaghah, nah ilmu balaghah itu mulailah di situ ya bahwa makna juga menjadi bagian kriteria yang dinilai gitu ya balaghah gitu. Jadi sejak ilmu balaghah itu muncul secara sempurna di abad ketiga dan abad keempat itu mulai awal abad keempat ilmu balaghah itu menjadi patokan untuk menilai sebuah syair dalam kritik sastra. Makna pun juga harus diperhatikan makna gitu kan. Jadi eh, ulama-ulama Arab klasik ini ketika melihat makna dari sebuah teks itu bukan hal baru ya. Banyak ilmu-ilmu yang diinginkannya dalam memahami masalah makna. Nah ini ulama. Nah sekarang kita lihat bagaimana ulama modern nih ya, ulama-ulama modern. Nah, ulama modern ini kan orang pertama tadi sesuai tadi yang di awal, orang pertama yang mengkaji masalah makna secara ilmiah. Nah, Emril, kenapa secara ilmiah? Karena dia tulis dalam sebuah karya ilmiah artikel. Ya, judulnya adalah Essai de Semantique pada tahun 1897.
Ya. Nah, lihat tuh 1897 berarti abad 19 kan? Nah, Anda lihat di sini. Sebenarnya semantik itu gimana? Istilah semantik itu dipakai oleh Embryo dalam bahasa Prancis. Semantiku pendidikan karena ini semantiko benar, gitu kan? Dan studi Brill ini, studi Embryo ini hanya terbatas dari sisi sejarah perkembangan kosakata sebagaimana kata dibandingkan dengan kata yang setara dalam bentuk dan maknanya. Jadi kan perkembangan makna, perkembangan macamnya walaupun tidak secara mendetail nanti ya tingkatnya gitu. Jadi studi yang melakukan dianggap sebagai titik awal dari kajian makna. Nah, di sinilah muncul yang disebut dengan semantik, kemudian berkembang masuk ke dunia Arab juga, ya, di dalam dunia Arab. Sehingga ulama-ulama Arab pun juga mengkajilah semantik dan dinamakan dengan ilmu dalalah, gitu kan? Kenapa ulama-ulama menggunakan Arab segala macam? Karena juga banyak ilmuwan-ilmuwan Arab yang belajar di Eropa, ya, yang belajar di Amerika, gitu. Jadi dia mengkaji masalah linguistik itu juga dari dunia Barat. Ketika dia pulang juga ya disitulah dia mengkaji akhirnya adalah ada kajian yang disebut dengan ilmu dalalah ya, atau ya, semantik gitu di dalam bahasa atau tadi istilahnya apa ilmu makna atau pakai makna harus pakai yang tadi ya lingkungannya. Di sini yang dikutip tadi di semantik yang dikutip oleh para linguis ke dalam bahasa Inggris. Palmer juga orang yang ahli dalam konteks linguistik ya, khususnya semantik ini. Dia mengatakan istilah semantik telah dianggap menjadi kata yang baru di bahasa Inggris pada abad ke-17. Anda lihat sini, abad ke-17. Kata ini bermakna meramal hal gaib, gitu kan? Jadi kalau ngelihat sejarahnya, semantik ini ya di bahasa Inggris itu sudah ada muncul kata itu, istilah semantik. Cuma pemahaman di bahasa Prancis itu adalah meramal hal gaib, gitu kan? Gaib. Kemudian disitulah masuk ke bahasa Prancis dan dipakai oleh Embryo sebagai bukan dan kalimat yang berkembang begitu sehingga dibuatlah sebuah karya ilmiah dengan judul tadi Essai de Semantique. Dari situlah muncul kajian semantik kajian mana dengan istilah semantik. Jadi istilah ini mengalami perubahan makna dari meramal hal gaib ke makna istilah baru yang mengacu kepada bidang linguistik. Dan penggunaannya pertama kali untuk menunjukkan kepada perkembangan makna dan perubahan tadi yang digunakan oleh Embryo tadi, gitu ya. Nah, dalam bahasa Arab istilah semantik itu disebut dengan ilmu dalalah, yang salah satu istilah subdisiplin ilmu bahasa. Gitu. Jadi ilmu linguistik, ya ilmu linguistik. Jadi ilmu bahasa itu makanya pernah saya sampaikan kepada kalian kakak kelas kamu angkatan 90-an sampai 99 itu tidak ada mata kuliah semantik. Ya, ilmu bahasa yang dikaji itu hanya sebatas ilmu aswat, ilmu sorob dengan ilmu nahu, hanya itu aja. Tidak ada ilmu dalalah gitu kan. Ya, karena gitu ya. Karena memang walaupun di sini tadi abad ke-19 tetapi di tahun abad 20 itu juga belum berkembang ya belum berkembang ya kan ya, sekalipun sudah ada kajian-kajian di barat di Arab tapi di Indonesia juga belum berkembang itu mulai ketika itu sudah cukup dikenal di Indonesia bahwa ada kajian semantik gitu ya makanya dimasukkanlah di dalam kurung angkatan 2000 ya mulai dalam kurung angkatan 2000 itu dimasukkanlah mata kuliah namanya kuliah ilmu dalalah bersemantik gitu jadi sempurnalah ilmu bahasa jadi 4 ilmu. Di bawahnya adalah ada 4 ilmu semantik yang terdiri masalah mana. Ya. Kemudian disitulah saya menulis buku yang berkaitan dengan masalah ilmu dalalah. Nanti ada bukunya di sini. Jadi ilmu dalalah adalah salah satu istilah sub
disiplin ilmu bahasa atau linguistik. Ya. Jadi ilmu ini mempelajari hubungan antara simbol bahasa dan maknanya, mempelajari perkembangan makna kata secara teoris, mempelajari berbagai macam-macam makna dan hubungan antara kosakata bahasa. Ya. Jadi ilmu dalalah memperhatikan makna simbol bahasa dalam bentuk kata, baik tunggal seperti kata najmun maupun majemuk seperti bentuk idiom baitul mal. Namun perhatiannya tidak sebatas pada ungkapan istilah secara khusus, tapi juga mengikuti perkembangan makna yang terjadi pada simbol-simbol bahasa dalam perjalanan waktunya dan sebab-sebab yang mengakibatkan perubahan-perubahan tersebut gitu ya. Jadi ini nanti kita akan pelajari berkaitan dengan masalah macam mana ya, macam-macam makna di dalam ya kan itu bahasa itu apa gitu kan. Jadi lihat ada perkembangan dan itu ada, makanya di situ nanti kita lihat seperti misalnya dulu waktu pertemuan pertama saya mengkaji nggak tahu soalnya di bab 4 atau bab 5 nanti akan kita pelajari itu macam-macam makna. Ada dalalah sautiyah, ada dalalah sorfiyah, ada dalalah nahwiyah, kemudian ada dalalah siyak, ya konteks gitu ya. Nah, di situ sistemnya gitu. Akan kita bahas. Begitu juga nanti ada perkembangan ya, perkembangan dan sebab-sebab dan juga kita bisa mengkaji juga berkaitan masalah relasi makna, gitu kan? Relasi makna itu maksudnya di situ ada misalnya sinonim, kemudian ada polisemi, homonimi, antonimi, gitu kan? Nah itu adalah kajian-kajian relasi makna yang akan kita kaji juga di dalam dalam ilmu dalam nanti pada saatnya kita kaji itu. Nah, kemudian yang berikutnya kita ingin mengkaji masalah ya kedudukan ilmu dalam di antara level studi. Sebelum mengkaji masalah ini, ada yang ingin bertanya tidak berkenaan dengan masalah apa yang saya sudah sampaikan, baik yang dipanggil Afwan, oleh ulama Arab klasik. Ya, slide-nya masih belum keganti kayaknya, Ustaz. apa? Slide-nya masih di slide 2, Ustaz, di tampilannya. Belum di level, belum di level. Iya, belum. Ini udah kelihatan kedudukan ilmu dalalah, Iya, udah, Ustaz. Iya, baru kelihatan, Ustaz. ya kan? Ya, Ya, baru kedudukan kelihatan. ilmu dalalah di antara level studi. Tapi sebelum ini, ada yang ingin bertanya nggak berkenaan dengan masalah ulama Arab klasik, kemudian juga dengan ahli bahasa modern, berkaitan dengan masalah ilmu terhadap kajian bagaimana perhatian mereka terhadap kajian. Ada yang ingin bertanya? Halo? Tidak? Udah paham? Paham ya? Nggak ada yang ingin tanyakan? Insya Allah, Ustaz. Baik, kita lanjutkan berkaitan masalah kedudukan mundalan dalam level studi bahasa. Nah, yang dimaksud dengan level studi bahasa ini ya, level studi bahasa itu kajian fonologi, kajian morfologi, kajian sintaksis, kajian dalalah yang disebut dengan linguistik nih. Ya, jadi linguistik sebagai studi ilmiah akan bahasa meliputi beberapa level bahasa. Hal ini tidak terlepas dari unsur bahasa yang dimiliki oleh bahasa itu. Jadi level studi ini berkaitan dengan masalah unsur-unsur bahasa gitu. Jadi di dalam bahasa itu ada unsur huruf, gitu kan, unsur bunyi-bunyian, begitu kan di dalam. Nah itulah makanya dikaji nanti kajian fonologi itu berkaitan dengan masalah unsur yang pertama huruf atau bunyian. Kemudian di unsur bahasa itu ada kata, makanya muncullah kajian morfologi. Di dalam bahasa itu ada unsur kalimat, jumlah, makanya kajian ada sintaksis. Kemudian yang terakhir itu di dalam setiap huruf, bunyi-bunyian, morfologi, sintaksis itu ada mengkaji masalah maknanya, gitu kan? Nah, untuk sebelum kita berbicara masalah bagaimana kedudukan mudalah terhadap level-level studi persunyian, gitu ya, ya.
kita pahami dulu nih terlebih dahulu pola pemikiran bahasa pada ulama bahasa Arab klasik dan modern nih ya. Lihat ulama bahasa klasik modern seperti apa. Nah, lihat sini. Jadi pola pemikiran bahasa pada ulama Arab klasik dan modern. Ini ada 4 istilah ilmu, ya. Yang 3 ini adalah yang dipakai oleh ulama Arab klasik nih. Ada al-ulumul arabiyah, ada ulumul adab, ada ulum lisanul arabi. Ini adalah istilah yang digunakan oleh ulama-ulama Arab klasik, ya. Sementara satu yang ilmu lugah ini dipakai oleh ulama modern, ya, ulama modern. Anda bisa lihat di sini. Jadi yang pertama ada ulama yang menggunakan judul ilmu itu gitu kan. Seperti kayak sekarang misalnya ilmu balaghah, di bawahnya ada 3 ilmu kan gitu ya. Gitu juga di sini. Ada yang menamakan semua dengan al-ulumul arabiyah. Di bawah ilmu al-arabiyah itu ada beberapa ilmu gitu kan. Ada ilmu yang dipelajari yaitu masalah sorof, nahu, arut, kemudian ada lughah, ada istiqaq, ada qad syair, kemudian ada insya, ada ma'ani, ada bayan, ada qad, ada qafiyah, ada tari, ada ikhsa gitu kan. Jadi di sini ada qad itu bukan qad artinya nulis indah bukan, ya. Qad ini bukan maksudnya bukan nulis indah. Insya itu juga bukan artinya karangan, ya, karangan. Nah, itulah pendidikannya gitu kan. Insya pendidikannya. Kemudian ada ihsa. Ihsa ini statistik nih. Ya, statistik. Statistik apa? Ya, rupanya itu tadi statistik yang menghitung seperti misalnya yang sekarang itu ada ijazul adadi, ijaz adat, mukjizat eh, bilangan di dalam Al-Quran, gitu kan? Bilangan itu bukan angka-angka saja, tapi juga yang menggunakan kata-kata itu ada berapa, gitu kan? Oh, kata ini digunakan Al-Quran sekian kali, kata ini digunakan segala macam. Nah, itu ya soal statistik dihitung-hitung segala macamnya gitu. Dari situ nanti dipelajari maknanya apa. Ya, kok maknanya begini. Jadi ada bilangan, bilangan termasuk juga angka artinya gitu. Allah kan yuhibul witr. Allah witrun yuhibul. Allah itu tunggal dan senang dengan hal tunggal gitu. Jadi dia mengkaji bilangan-bilangan yang ganjil, ya. Allah itu ganjil tapi menyukai yang ganjil gitu kan. Dari misalkan 1, kemudian 3, 5, gitu kan, 7, 9, 11, gitu kan. Kemudian ini kan terus begitu sampai 19 itu adalah angka-angka ganjil, dan ternyata angka-angka ganjil dalam ayat Al-Qur'an itu banyak sekali yang berbicara masalah angka-angka ganjil gitu kan. Tapi ada juga yang berbicara masalah angka genapnya gitu. Angka genapnya itu seperti misalnya 40 gitu kan. Bilangan-bilangan 40 yang cukup populer, ya, genapnya 40 gitu. Kenapa 40? Ya di situ ada cerita nikahnya di dalam Al-Quran, Musa naik ke atas gunung berapa 40 hari, kemudian juga nah di situ ada maknanya yang tersembunyi gitu ke Nabi Muhammad, kemudian mulai ditunjuk sebagai Rasul di umur 40 gitu kan. Nah, gitu ya, nikahnya gitu. Dan itu semua dalam kajian dalam ilmu al-ulum, nama di atas ilmu al-ulumul arabiyah. Kemudian ada juga orang yang berkaitan dengan ulumul adab. Nah, di bawah ulumul adab ini ada 4 ilmu ini. Ilmu sorof, ilmu nahu, ilmu ma'ani, ilmu bayan gitu ya. Jadi antara ilmu ma'ani, ilmu itu waktu itu masih terpisah. Belum muncul istilah balaghah, ya, belum muncul istilah balaghah itu dari ilmu ma'ani, ilmu bayan, kemudian juga judul ada ilmunya itu ulumul lisanul arabi. Ya, ilmu lisan Arab, ilmu linguistik juga sebenarnya ini. Ilmu lisan Arab, ilmu linguistik gitu kan, kalau ilmu kearaban. Kalau ilmu sastra, kan gitu. Kemudian ulumul lisan Arabi ini kalau diterjemahkan diartikan ilmu linguistik ini sebenarnya gitu kan. Kalau ini ilmu sastra, kalau ini ilmu kearaban gitu kan. Nah, di bawah ulumul lisan Arabi juga ada ilmu lughah, ada ilmu nahu, ada ilmu bayan, ilmu ma'ani gitu kan. Jadi inilah pola-pola pikir, pola pemikiran bahasa pada ulama-ulama Arab klasik, ya, kan gitu kan. Ilmu bayan, ilmu bayan tadi saya katakan masih belum tergabung dalam sebuah di bawah istilah ilmu balaghah gitu kan. Nah, kemudian kalau dilihat bagaimana pola pemikiran ulama bahasa Arab modern, nah sini
terkenal dengan ilmu lughah, linguistik. Istilahnya di bawah ilmu lughah. Kemudian di dalam ilmu lughah ini ada 6 nih. Maaf, ada 5. Ada kajian fonologi, morfologi, sintaksis, kemudian ada leksikografi. Di awalnya di leksikografi bagian dari ilmu lughah, subdisiplin dari ilmu lughah gitu kan. Tetapi leksikografi ini memisahkan diri dari ilmu lughah. Dia berdiri sendiri sekarang. Ya, berdiri sendiri gitu kan. Nah, seperti misalnya kayak di UI, ya, jurusan bahasa Arab itu ada mata kuliahnya, mata kuliah dengan mata kuliah leksikografi atau dalam istilah Arabnya itu ilmu ma'ajim, kamus, ya, ilmu perkamusan. Ilmu ma'ajim istilahnya dalam bahasa Arab, ilmu ma'ajim. Jadi membahas masalah kamus-kamus, bagaimana cara membuat kamus, bagaimana makna-makna yang ada dalam kamus, bagaimana kata-kata yang ada di kamus, segala macamnya. Dia memisahkan diri dia. Nah, sehingga ilmu lughah itu hanya 4 nanti, gitu kan? Menjadi hanya 4 aja. Ada fonologi, morfologi, sintaksis, dan dalalah semantik ini, gitu kan? Nah, 4 ilmu inilah yang sekarang ini hampir sama di semua bahasa yang namanya disebut dengan ilmu lughah pasti terdiri dari 4 ini. Fonologi, morfologi, sintaksis, dalalah, gitu kan. Nah, inilah pola pikir yang dapat misalnya di bahasa modern maupun ulama Arab klasik dan ulama modern. Nah, kalau lihat pola pikir pemikiran ulama bahasa Arab klasik, di sini khususnya yang ulumul Arabiyah, ilmu Arabiyah, kita tidak temukan tuh. Sorob ada, nahu ada, gitu kan. Tapi tidak ada fonologi, tidak ada ilmu fonologi, ilmu aswat, ya. Kenapa ilmu aswat tidak ada? Anda lihat di sini, ya. Kenapa ilmu aswat tidak ada? Nah, itu karena mereka memahami, ya, tidak memasukkan kajian ilmu aswat atau politik dalam kajian bahasa, karena mereka beranggapan bahwa ilmu aswat itu bagian dari domainnya ulama tajwid, gitu loh. Bukan ulama bahasa, ulama tajwid. Kenapa? Karena berkaitan dengan membaca bacaan Quran. Ya, fonologi itu kan bunyi-bunyi makhorid huruf kan. Jadi ilmu tajwid itu kan juga mempelajari makhorijul huruf. Bagaimana suara-suara itu berbunyi sehingga ketika baca Quran menjadi fasih, paling segala macamnya, domain, gitu kan. Ya tidak ada kan ya. Tapi belakangan mereka juga menyadari bahwa yang namanya bahasa tidak bisa lepas dari unsur huruf, bunyi-bunyi huruf, ya, tidak bisa lepas dari bunyi-bunyi huruf, gitu. Hanya sub yang terkecil tidak mungkin lepas gitu ya dari kajian itu. Sehingga dimasukkanlah oleh ulama-ulama bahasa bahwa ilmu aswat itu bagian dari kajian ilmu bahasa atau linguistik. Tapi apakah di dalam buku-buku Arab klasik itu ada berkaitan dengan aswat? Mengkaji, tapi hanya terbatas. Seperti misalnya Anda lihat sini, ya, perkara bahasa Arab terdahulu seperti misalnya Sibawayh. Anda tahu nggak Sibawayh itu siapa? Atau bukunya? Tahu bukunya? Ya. Jadi itu buku, ya, ilmu artinya apa ya? Buku yang pertama yang ditulis oleh ulama bahasa yang berkaitan dengan masalah ilmu fonologi, ilmu sorob, ilmu nahu. Itu yang pertama kali buku ya. Jadi buku yang pertama yang ditulis berkaitan dengan masalah kebahasaan, gitu kan? Nah, itu disebut dengan ditulis oleh Sibawayh. Ya, jadi Sibawayh itu menulis, ya, berkaitan dengan masalah ilmu aswat, cuma berkaitan dengan masalah ilmu sorob, berkaitan juga ilmu nahu, gitu kan? Nah, ketika buku itu belum disempat diberi nama oleh Sibawayh, ya. Jadi setelah selesai buku itu selesai, oleh Sibawayh belum sempat dinamakan buku ini buku apa. Beliau sudah dipanggil Allah duluan, ya, sudah dipanggil oleh Allah sehingga murid-muridnya atau teman-temannya buku yang ditulis oleh Sibawayh dinamakan kitab juga. Udah akhirnya disebutlah kitab Sibawayh, gitu kan. Jadi penamaan kitab Sibawayh itu karena Sibawayh belum sempat menamakan buku judulnya, bukunya apa, gitu kan. Sehingga nah, kalau kita baca buku kitab Sibawayh,
Ya, di situ juga ada kajian fonologi, tapi berkaitan yang dikaji itu lebih banyak pada idgham waqaf. Nah, idgham waqaf ini kan berkaitan dengan baca Quran nih, ya. Yang kita kenal dalam baca tajwid ini ada waqaf, waqaf itu maksudnya berhenti, gitu kan? Berhentinya bagaimana baca Al-Quran kemudian ada berhentinya, ini kan ada idghamnya, ada suara-suara idgham segala macamnya. Dan bahkan di buku Sibawayh, ya, menyatakan di situ bahwa huruf-huruf Arab itu bukan yang kita kenal lebih dari 28 huruf. Kalau kita kan sekarang itu kan berapa jumlah huruf Arab? Berapa jumlah huruf Arab? Ya, tadi Sembilan. dari suara Hamzah sampai suara Ya itu ada 28 sampai 29, begitu kan? Tapi di Sibawayh dalam bukunya ketika dia menyampaikan suara-suara dalam bahasa Arab itu melebihi ada 80, ada 50 huruf. Anda lihat, 50 bunyi ya, 50 bunyi. Hanya saja selebihnya hanya dua kita kita tahu hanya lebih bunyinya gitu. Seperti suara-suara apa? Ya, kalau di dalam suara-suara Arab itu kan ya seperti yang Anda kenal yang disebut dengan aswat as-soit. Anda kenal nggak dengan istilah aswat as-somitah, dengan aswat as-soitah? Apa yang maksud dengan aswat somitah itu? Lo, Haidar, tahu nggak disebut aswat somita? Udah belajar aswat kan? Mau aswat kan? Udah kan? Nah, Ustaz. Rizka, udah belajar kan? Iya baru ambil Ustaz. Oh, baru ambil semester ini. Iya, Siapa dosennya? Ustaz Syarif. Hmm. Ada nggak istilah di aswat somitah di situ istilahnya? Diambil dari buku Arab atau buku Indonesia? Nah, aswat itu. Belum sampai aswad somita Ustaz membahas. Nggak mungkin lah aswat somitah. Nggak kenal aswat somitah apa dalam bahasa Arab? Sekarang saya tanya, yang sudah dikaji oleh Ustaz Syarif apa yang kamu terima? Kemarin bahas Imam Sibawayh juga Ustaz, Apa yang kamu kaji? Apa yang diberikan oleh kamu? yang Diberikan kepada kamu Imam apa? Sibawayh eh Hmm? jelasin kalau huruf pertama dalam Arab itu ain gitu Ustaz. Oke. Iya, biasanya. Bila tidak diberikan istilah aswat somita itu apa? Belum. Ya, Belum. aswat soita, aswat somita itu Anda bikin ya di besarnya pasti kita diajarkan lah huruf-huruf. Ada huruf konsonan, ada Ada, huruf hijaiyah, huruf konsonan. ada. Dijelaskan Ustaz Arif, Yang ada 5 itu huruf konsonan. Oh kan huruf konsonan itu? Huruf konsonan itu yang Anda kenal dengan huruf hijaiyah, huruf abjadiyah, itu huruf konsonan. Kemudian ada aswat as-soitah. Aswat soitah itu apa? Huruf aswat soitah. Soitah itu huruf vokal A I U. Soitah A I U gitu kan. Nah, itu tadi bahwa bunyi-bunyi dalam bahasa Arab itu kan hanya A I U aja tuh. Ada nggak suara E? Ada nggak suara O? Gitu kan. Kita menganggap tidak ada, padahal ada sih gitu kan. Cuman memang tidak populer. Yang banyak punya A I U aja. Ya, A I U fathah dhamma kasroh. Kan aswat soitah itu dalam soitah. Jadi vokal, huruf vokal. Jadi ada huruf konsonan, ada istilahnya dengan huruf vokal. Vokal. Vokal itu tadi A, I, U. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia vokal itu kan A, I, U, D, kan I, U, O, E, O segala macamnya gitu kan. Tapi di dalam bahasa Arab juga ada suara. Seperti misalnya suara wadduhe.
walaili idza saja. Nah gitu kan, gitu kan, yang disebut dengan dalam konteks linguistik itu imalah, ya, membuat pakai segala macamnya, dan itu di dalam komunikasi orang Arab itu ya banyak diutar pakai begitu segala macamnya, pokoknya segala macamnya ada di itu kan. Tapi dalam fikihnya ada hanya 3 itu aja, fathah, dhamma, kasrah, yang jadi awsat shaitah qasirah, aswat shaitah tawilah, ya, yang disebut dengan huruf mat, panjang, pendek gitu. Jadi A, kemudian kalau A itu kalau panjang selalu dibarengi dengan alif, kan gitu kan. U, kalau dia panjang dibarengi dengan huruf waw, gitu kan. Kalau dia I dipanjangi dengan huruf ya, gitu kan. Nah, alif, waw, ya ini disebut dengan huruf mat, gitu kan, huruf mat. Tapi alif bukan bagian huruf hijaiyah, huruf mat. Tapi waw dan ya itu bagian dari huruf hijaiyah. Huruf waw dengan iya itu huruf hijaiyah, tapi alif bukan. Ya, bukan bagian huruf hijaiyah. Yang huruf hijaiyah itu adalah hamzah, ya, hamzah. Jadi hamzahnya itu nanti hamzatul wasl dengan hamzatul qata. Hamzah pakai ada alif lah, ada hamzahnya, alif di dalam alif ada hamzahnya, dan alif ada yang tidak pakai hamzahnya. Tapi kalau ya itu tidak dimaksud dengan huruf ya, ya tapi dia huruf gerakannya gitu kan. Itu yang disebut dengan aswat as-shaitah gitu. Ya, jadi ya, huruf-huruf ini dalam Sibawayh itu banyak, huruf bunyi-bunyian itu banyak itu. Tetapi yang dikaji di dalam kitab Sibawayh itu yang berkaitan masalah fonologi itu hanya sebatas idgham dan wakaf gitu. Nah, ini tadi. Jadi nggak heran juga kalau pola pikirnya bahwa masuk ke dalam kajian ilmu tajwid. Karena ada idgham bi gunah, idgham segala macam, baca Al-Quran, segala macamnya gitu. Namun sekarang oleh ulama Arab modern, fonologi bagian dari ilmu bahasa gitu. Kenapa? Karena yang namanya bahasa tidak mungkin terlepas dari unsur yang terkecil, yaitu huruf. Masa huruf ditinggalkan kan? Jadi bukan hanya kata dan kalimat, termasuk juga hurufnya. Ya, apalagi di dalam kajian bahasa Arab, Anda berbeda huruf, itu menyebabkan makna berbeda gitu kan. Anda kalbun dengan kolbun. Berbedanya di mana? Hanya di huruf sama, kof dengan kaf kan? Gitu. Kof, kaf. Dia mendekati kalbun dan kolbun gitu kan. Nah, ini yang unik gini. Saya pernah lihat di mana di TV apa gitu ya. Dia dia berbicara pakai bahasa Indonesia, menyampaikannya pakai bahasa Indonesia. Tetapi dia nulisnya pakai bahasa Arab nih. Dia nulisnya pakai bahasa Arab. Gitu kan? Jadi dia menggunakan bahasa Indonesia sampai misalnya kayak iman, ihsan. Nah, itu iman gitu kan. Iman ditulis pakai bahasa Arab, iman, ihsan begitu tingkatnya gitu kan. Nah, sampailah kepada masalah kalbu. Dalam bahasa Indonesia kan pakai kalbu nih, ya. Pakai kalbu. Ditulis Arab sesuai dengan lafaz Indonesianya kalbu, pakai kaf. Nah, itu apa tuh? Ketika dia berbicara pakai kalbu, betul. Gitu kan? Jadi dalam konteks iman ihsan dia itu harus itu ada berada di kalbu kan gitu. Nah, yang dimaksud dengan kalbu itu dalam bahasa Arab kolbu. Tapi karena dia mengucapkan pakai bahasa kalbu, ditulis pakai Arab sesuai dengan tuturan Indonesianya kalbu. Pakai kaf. Nah, itu oh jadi ditulis kalbu dalam Arab kalbu pakai kaf. Nah, beda ya kan, satu anjing satu hati gitu. Nah, itu kan jadi dia kesalahan segala macamnya gitu. Nah, berbeda itu aja jauh banget itu huruf begitu kan. Makanya ilmu fonologi muasat itu tidak bisa dilepaskan di dalam kajian bahasa karena berbeda huruf. Jangankan berbeda huruf, berbeda harokat saja nanti berbeda hurufnya, gitu kan? Bahwa bunyi-bunyinya, gitu ya. Jadi unsur-unsur yang pertama itu yang soitah, seperti begini. Lihat nih, ya dari kalimat berikutnya sini. Anda lihat sini polanya, ya. Saya lanjutkan. Jadi pola pemikiran bahasa Arab ya, ada dua istilah ya yang dipakai oleh bahasa. Ada ilmu lughah,
ada dengan fiqhul lughah. Ilmu lughah dengan fiqhul lughah, ya. Ilmu lughah itu yang istilah linguistik, fiqhul lughah itu disebut dengan filologi, ya. Nah, ilmu lughah itu terfokus kepada kajian-kajian bahasa yang berkaitan dengan unsur-unsur kebahasaan, ya, berkaitan dengan fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Itu di bawah ilmu lughah. Nah, sementara kalau fiqhul lughah, fiqhul lughah itu lebih terfokus kepada kajian bahasa yang dikaitkan dengan fungsinya di masyarakat dan hubungannya masyarakat, dialek masyarakat, dan macam-macamnya, serta penyebab-penyebabnya gitu. Bahasa pusat, amia, konsep benar dan salah dalam bahasa, lingkungan bahasa, dan lain sebagainya. Itu adalah kajian-kajian ini di bawah fiqhul lughah gitu. Ya, ketika zaman saya di awal tahun 80-an itu belum berkembang ilmu yang disebut dengan sosiolinguistik, belum ada. Ya, ilmu sosiolinguistik belum ada, ilmu psikologi juga belum muncul gitu kan. Nah, ilmu yang mengkaji masalah bahasa dengan masyarakat itu kalau di dalam akademik bahasa Arab, akademi Arab nih, linguistik, dia di bawah lughah. Jadi kalau Anda ingin mengetahui bagaimana sinonim, bagaimana bahasa amia, bagaimana susah, Anda harus cari buku fiqhul lughah. Judulnya fiqhul lughah. Jangan ilmu lughah. Kalau ilmu lughah kamu tidak akan dapatkan itu. Ya, berkaitan dengan masalah faktor dialog misalnya lahjat, Arabia, kamu nggak akan temukan itu. Jadi kajian lahjat al-Arabia itu ada di buku fiqhul lughah gitu kan. Nah, waktu waktu zaman saya ya waktu masih mahasiswa S1 itu saya mendapatkan ilmu ini, mendapatkan ilmu lughah dapat, ada fiqhul lughah dapat. Dan belum berkembang, belum ada ilmu lughah ijtimai yang dengan sosiolinguistik belum ada, belum muncul gitu kan. Tapi nanti belakangan muncullah ilmu sosiolinguistik, sosiologi bahasa. Sehingga di dalam ilmu sosiologi bahasa dikajilah tadi fungsi-fungsi bahasa, lingkungan bahasa, bahasa yang macamnya itu dipelajari itu. Ya, sehingga dipelajarilah ya ilmu-ilmu ini gitu kan, lingkungan bahasa seperti apa lingkungannya, menyatakan lingkungan bahasa dan sebagainya itu dikaji di dalam lingkungannya gitu. Nah, dua ilmu ini, ilmu lughah dengan fiqhul lughah, itu kedua kajian ini oleh pakar bahasa Arab menamakannya dengan kajian ilmu lughah am, linguistik umum, gitu kan? Ya, ini jadi kalau Anda mengacu kepada pola pikir oleh ulama-ulama bahasa Arab modern, kalau ada istilah linguistik umum atau ilmu lughah am, jadi bukan hanya 4 ini ilmu ya, tapi juga mengkaji masalah ini, pengaruh di sini, fungsinya, suara-suara yang putihkan benar salah. Gitu. Jadi bukan hanya sebatas, tapi kalau dikatakan ilmu lughah aja, linguistik aja, tanpa ada umumnya, ya ini berkaitan masalah ini. Tapi ketika ada umumnya, itu lebih baik dikaji ini. Ini menurut pola pemikiran bahasa pada ulama Arab klasik. Gitu. Saya nggak tahu nih, karena bukan saya yang mengajar. Ketika ada mata kuliah, kamu kan juga ada mata kuliah linguistik umum tuh, ya kan? Ada kan? Belajar Ya, belum? Udah ya? udah. Ada nggak mengkaji masalah ini nih, yang sebenarnya di bawah kajian fikul lughah? Ada nggak mengkaji masalah ini? Rizka, ada nggak? Nah, Ustaz. Anda nggak mengkaji masalah ini? Anda mendapatkan nggak di dalam ilmu linguistik umum itu mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan masalah ini semua nih? Misalnya dikajilah masalah konsep benar dan salah dalam bahasa, konsep lingkungan bahasa seperti apa, dalam bahasa Arab seperti apa, lingkungan bahasa Arab seperti apa, lingkungannya gitu kan? Dikaji nggak? Iya, Ustaz, dikaji di Nggak ya? sosial. Gitu. Iya, kalau sekarang dikaji dalam ilmu sosiolinguistik gitu. Tapi kalau dilihat pola pemikir bahasa Arab modern, kalau itu judulnya ilmu lughah am, ya ini masuk walaupun di sana juga ada ilmu ya. Tapi ilmu sosiolinguistik kan juga tidak banyak mengkaji masalah yang berkaitan masalah pusat umumnya. Kenapa? Karena sosiologi Anda kadang-kadang sosiolinguistik itu mengarahi kepada bukan ke Arabnya, bukan ke Arabnya, masih bersifat umum aja gitu kan. Padahal kalau itu sosiolinguistik dipelajari oleh
oleh misalnya oleh mahasiswa Arab, ya mestinya ada sedikit dikaji juga masalah pusat amir dalam bahasa Arab seperti apa gitu kan. Dan maksud saya juga punya buku sosiolinguistik, tapi karena buku itu bukan untuk siswa Arab aja, tapi juga siswa umum gitu kan. Untuk buku itu saya tulis untuk S2, untuk mahasiswa S2 di UNJ, di bawah di prodi linguistik terapan. Di situ mahasiswa bukan hanya Arab saja, tapi ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada bahasa Perancis, ada mahasiswa bahasa Jepang, segala macamnya gitu kan. Sehingga ya saya nggak menjuruskan kepada kearabannya, jadi kepada sifat umumnya aja gitu. Tapi sebenarnya kalau itu dipelajari juga bisa menjurus ke pemahaman Arabnya gitu. Sebab di dalam kajian Arab, ya ini dan di antara konsep benar dan salah juga tuh dilihat, khususnya juga Fusa dan Amiyah juga Anda harus mengetahui konsepnya, ya konsep pentingannya. Dan Anda juga nanti ada mata kuliah bahasa Amiyah gitu ya. Jadi secara teorinya Anda paham, nanti di dalam praktek Amiyah itu juga Anda ngerti gitu seperti apa gitu kan. Nah ini pola pikir yang berkaitan masalah ada ulama klasik dengan pola pikir ulama Arab yang modern ya. Nah kembali ke kajian ini masih ada waktu gitu kan. Tadi bagaimana kedudukan tadi level ya ilmu dalalah kedudukannya dengan ilmu lain gitu kan. Nah ini yang saya pentingkannya gitu. Pada level fonologi masalah fonem sangat menentukan pada pembentukan makna kata, dan hal ini tidak mungkin dipisahkan dengan level morfologinya, yaitu masalah morfem yang juga sangat menentukan pembentukan pola kata yang bermakna macam-macam. Macam-macam. Di dalam sebuah kajian, kita boleh memisahkan keempat ilmu ini, gitu kan? Kita mengkaji masalah aswad ya itu bisa. Kita mengkaji masalah ilmu sorof aja ya bisa. Kita mengkaji masalah nahu aja ya bisa. Kita mengkaji masalah dalalah aja ya bisa. Dalam sebuah kajian ada penelitiannya sebagai aswat aja ya bisa. Ya, kalau bisa. Tetapi dalam praktek bahasa, ya, dalam sebuah ketika bahasa itu sudah dipraktekkan dalam sebuah komunikasi, itu antara aswat dan sorab itu nggak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Dia kan Anda lihat sini. Tadi sini dengan fonem. Fonem itu ada tadi. Fonem itu adalah yang disebut dengan aswat. Kita bisa mengatakan aswat soita itu fonem. A, I, U. Ya, A, I, U. Fonem pendek dengan fonem panjang. Istilahnya, kalau diterjemahkan kepentingannya gitu. Yang jadi masalah itu untuk mendapatkan diksi yang tepat di dalam bahasa Arab dengan istilah fonem ini sulit nih. Unsur yang terkecil di sini. Ya, sulit semacam sehingga ya digunakanlah istilah Inggrisnya, istilah bahasa Inggris yang dimasukkan ke dalam bahasa ini. Jadi dalam kajian linguistik khususnya bicara masalah aswat itu juga menggunakan istilah fonem juga gitu. Ya, dalam bahasa Arab itu fonem. Jadi termasuk bahasa serapan. Jadi bahasa serapan Inggris yang masuk ke dalam bahasa Arab fonem gitu. Karena untuk mencari diksi fonem itu dibilang huruf juga bukan, beda gitu. Fonem itu huruf juga beda. Ketika fonem itu misalnya huruf dengan suara vokal tadi juga gitu kan. Nah, sehingga fonem itulah yang digunakan yang mengarah kepada fonem menghadap suara tadi bunyi-bunyi a i u-nya. Ya. Bunyi a i u gitu kan. Nah, di dalam bahasa Arab Anda salah pengucapan bunyi-bunyinya itu juga menimbulkan yang bagian dari yang disebut dengan fokus kajian morfologi itu berbeda nanti mananya itu ya berbeda mananya gitu kan fonem-fonem ini ya Anda bisa lihat sendiri ketika Anda misalnya taruhlah misalnya fiil madi fiil madi mujarad ya fiil madi mujarad ada berapa fonem ya ada berapa fonem fiil madi yang mujarad
Arah, ada berapa fonem? Nah, paham kan istilah fonem tadi? Fonem itu aswat soitah, harokatnya. Istilah kalau bilang itu harokatnya. Ada berapa fonem? Ketiga bukan. Fiska, apa berapa? Fa'ala, fa'ilah, Berapa? fu'ilah. Ada berapa? Sebutin berapa jumlahnya? Berapa Fiska? Ada dua. Dua. Kurang. Kurang ya. Fa'ala, fa'il. Terus? 6, Ustaz. 6 kebanyakan. Ini fil madi ya. Fil madi nih. Fonem fil madi. 3 Ustaz. Lupa tahu fonem fil madi. Haidar. Saya nggak tahu sih ya. Anda kan udah belajar sorof nih. 3 Ustaz. Berapa? 3 Ustaz. 3 apa aja? Fa'ala, fu'ilah. Terus? Kan suaranya AIU. 3 AIU kan? Ya, Ustaz. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Kan gitu AIU. Kenapa bingung? Kenapa bingung? Bukan fa'ala dengan fa'ila aja, fa'ula juga. Ainnya begitu ma'u kan gitu. Gitu. Nah, gitu kan? Itu kan fonem fi'il madhi mujarrad. Nah, dari fonem A itu membentuk fonem fi'il mudhari'. Berapa? Kalau fi'il mudhari' dari fathah, fonem fathahnya ada berapa? Ada 3 juga. AIU juga kan? Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ulu. Kan 3. Gitu kan? Dari fonem fathah. Kemudian dari fonem kasrah. Ya, fi'il mudhari'nya terbentuk berapa fonem? Fadliyah, Farihayafrahu. ada berapa fonem? Farihayafrahu. 1, Ustaz. 1 sih. Ada 2. Kan fa'ila, pakai fa'ala ya, fa'ila ya, pakai fa'ain lam tuh biasa pakainya. Fa'ila yaf'alu dengan fa'ila yaf'ilu. 2. Kan itu. AIU juga nanti. Kemudian kalau yang fa'ula hanya 1 fonem. Fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu gitu kan. Jadi dari fi'il madinya AIU ke fi'il mudhari'nya jadi AIU itu juga 6, juga AIU. AIU juga. Yang fathahnya AIU, yang dari kasroh AI aja, yang domahnya U aja. Jadi 1 jumlahnya 6. Gitu kan. Jadi yang tadi Anda sebutkan ada fonemnya ada 6 itu ya fi'il mudhari'nya. Gitu kan. Nah itu kan ketika Anda salah AIU-nya salah itu menyebutkan salah kan ya gitu kan. Berbeda. Ya. Ada berbeda maknanya menjadi berbeda gitu. Tapi ada juga yang berbahasa. Seperti misalnya fonemnya berbeda ya, tapi maknanya sama. Seperti misalnya kata rokana. Rokana itu kalau Anda buka di kamus, itu ada rokana ya. Rokana yarkunu. Kemudian ada juga rokina yarkanu. Rokana yarkunu dengan rokina yarkanu. Dari fi'il madhi kan berbeda, ada rokana dengan rokina. Kemudian fi'il mudhari juga ada yarkunu dengan yarkanu. Dan kebenaran ya, fonemnya berbeda tapi kebenaran maknanya sama gitu. Ya, kebenaran maknanya sama. Ya, jadi kamu harus tahu ketika melakukan rokina pas nggak ada ya rokina yarkunu tuh nggak ada gitu.
Nah, hal seperti itu pendidikan suaranya gitu. Dia hanya rokina yarkalu yang paling banyak, gitu kan? Dan kebenaran maknanya sama. Tapi banyak yang berbeda ketika Anda fonemnya itu berbeda, seperti misalnya kata kola yakulu dengan kola yakilu. Nah, gitu kan? Fi'il madinya sama, tapi fi'il mudhari'nya yakulu dengan yakilu. Yakulu Anda sudah tahu artinya apa. Kalau yakilu artinya apa? Apa artinya yakilu? Melakukan. Hidayat. Halo, Hidayat. Ada nih, Hidayat. Halo. Nah, ini orang ditutup dulu, tapi ada orangnya nggak sih? Ya, ini hanya nama aja muncul, tapi tidak ada orangnya nih. Penyidikan sih nggak tahu ya pokoknya. Ya Allah, balak, saya nggak bertanggung jawab ya bagi mereka yang tidak paham nih karena nggak hadir. Nabila, halo Nabila. Ya, Ustaz. Tadi yang saya tanya kenapa lupa saya bilang. Ya, lo kalau itu kalau yakulu kan kalau yakilu. Ya, mana Nabila? Halo Nabila, Ya, Ustaz. apa makna yakilu? Gimana, Ustaz? Apa makna kalau yakilu itu maknanya apa? Tahu nggak? Nadia, Nadia Rahman, tahu nggak? Artinya kalau yakilu artinya apa? Perkataan atau berkata. Suaranya jelas coba. Berkata atau perkataan. Itu yakulu. Kola yakulu itu berkata. Ini kola yakilu. Fi'il mudhari'nya yakilu. Kalau yakulu itu berkata. Benar pendidikannya. Kola yakulu berkata, bertutur kata. Tapi kalau kola yakilu, apa maknanya? Siapa yang tahu? Dikatakan, Ustaz. Apa? Dikatakan. Makan. Dikatakan. Bukannya majhul. Bukan majhul yang disebut dengan majhul itu makan dimakan, bukan dikatakan, bukan. Qala yakilu itu Anda lihat, qala yakilu itu artinya tidur siang. Ya, kalau Anda katakan yakulu itu bertutur kata, kalau Anda katakan yakilu itu tidur siang. Fi'il madinya sama-sama qala. Ya, sama-sama qala gitu. Tapi fi'il mudhari'nya yakilu tidur siang. Jauh kan? Jadi ketika Anda mengatakan yakilu, itu kan fonem domah yang panjang, fonem panjang domah. Begitu kan? Kemudian juga i, fonem i-nya panjang, ya kan? Nah itu artinya apa? Saya ingin memberikan contoh bahwa aswat fonem itu mempengaruhi sorob. Ya, saya untuk menunjukkan bahwa antara aswat dan sorob dalam sebuah praktek itu nggak bisa dipisahkan. Saling terkait, erat saling terkait begitu ya. Nah, begitu juga dengan nahu. Kedua level ini pun tidak mungkin dipisahkan dengan level sintaksisnya, di mana struktur gramatikal sangat bergantung kepada fonem dan morfem. Nah, ini lihat tuh. Fonem itu aswat, morfem itu sorob.
untuk mendapatkan makna gramatikal. Ya, makna. Nah, morfemnya itu seperti misal morfemnya itu bentuk fiil pendidikannya, ya fiil madhi atau pendidikannya. Seperti misalnya, saya kasih contoh nih, ya contoh misalnya ta'abun dengan ta'ibun. Dari aspek fonem, ya fonemnya satu ta'abun pakai fonem fathah, kemudian pakai ta'ibun fonem untuk bantu. Ya, dari sisi pendidikannya. Ya, itu maknanya sama nggak? Mau petik aja. Ya bentuknya, apa bentuk katanya itu? Isim apa itu? Kalau Anda mengatakan ta'abun, itu isim apa? Kalau Anda baca ta'ibun, isim apa? Itu sama dengan farahun, dengan farihun. Apa kalau ta'abun? Eti Nur. Baiti. Halo. Eti Nur Baiti. Ada nggak orang ini? Nah, ini juga nggak ada orangnya. Saya nggak bertanggung jawab ya. Saya sudah sampaikan berkenaan ilmu ini, berkenaan ke Allah Balak. Yang bagi mereka yang nggak hadir kemudian nggak paham, ya saya nggak tahu berkenaan. Tadi kasar ya, dari kasar. Nah, Ustaz. Hadir, Ustaz. Empat, ketika Anda mengatakan farahun telah, itu isim apa tuh? Farahun. Farahun itu masdar kalau nggak salah. Kemudian kalau farihun? Fa-nya panjang saja. Farihun. Bedanya hanya kasrah. Kalau kan tadi farahun pakai ro kan fathah. Nah, sekarang ro-nya ini dibaca dengan kasrah. Farihun. Isim apa tuh farihun? Kurang tahu Ustaz kalau farihun. Nggak tahu bisikannya. Siapa yang tahu? Nah sekarang saya tanya gitu. Mana yang betul? Ana farahun atau ana farihun? Ini kan konteksnya nahu nih. Ya. Ana farihun, Ustaz. Ana farahun atau ana farihun? Farihun. Ana farihun atau ana farahun? Siti Inayah. Halo, Siti. Iya, Ustaz. Mana yang betul? Ana farahun atau ana farihun yang betul? Ana farihun, Ustaz. Bingung? Ada lihat tahu? Mana yang betul? Ana farihun, Ustaz. Ana farihun yang betul. Nah, farihun itu bentuknya apa? Isim apa? Isim masdar kan. Masdar itu tadi farahun masdar. Ya, masdar itu farahun. Farihun itu isim fa'il. Anda lihat tuh isim fa'il. Nah, ini saya ingin memberikan contoh bahwa ilmu asrat, ilmu sharaf itu sangat erat hubungan dengan nahwu. Artinya ketika Anda meletakkan asrat itu ana farahun salah. Anda harus mengatakan ana farihun baru betul. Terus bagaimana ketika kita pakai farahun ya ditambah istilah dalam sukun nahwunya, Anda menggunakan harfu jar ana fi farahin. Nah, gitu kan? Di dalam jumlah ismiyah itu Anda pakai syibul jumlah. Jadi kalau pakai isim masdar Anda pakai syibul jumlah, kalau pakai isim fa'il pakai langsung. Nanti lihat. Nah, dari sisi aswad farahun fathah itu mengarah kepada sorof isim masdar.
Nah, ketika digunakan di dalam nahwu itu ana fi farohin. Ya. Salah kalau Anda katakan ana farohun. Apa? Kok saya sih kebahagiaan, kan bukan gitu. Saya pelaku orang yang berbahagia, kan gitu. Saya orang yang berbahagia, kan gitu mestinya. Yang berarti orang yang berbahagia itu apa? Bentuk isim fa'il, gitu kan? Ana farihun, gitu. Ana ta'ibun, gitu kan? Tetapi kalau pakai masdar, ana fi ta'abin, gitu. Jadi kalau terjemahkan, saya dalam kondisi payah, gitu. Saya dalam situasi gembira, gitu. Bukan saya situasi gembira, gitu kan? Kalau saya situasi gembira kan nggak, logika bahasa Indonesia kan nggak nyambung, gitu. Ya, logika dalam bahasa pemahaman makna kan nyambung. Saya dalam situasi gembira, saya dalam situasi kondisi lemah, capek, nah gitu. Jadi ana fi ta'abin. Tapi kalau mau pakai ana ta'ibun, saya adalah orang yang lemah, orang yang sedang capek gitu, misalnya gitu gitu. Ya, kena gitu. Jadi nggak bisa dipisahkan. Begitu juga ketiga level ini, ya, level tersebut sama eratnya hubungannya dengan level yang keempat, yaitu makna tadi dalalah ini. Ya, gitu. Yaitu karena makna sebagai tujuan dari studi fonologi, morfologi, sintaksis dan leksikografi ini. Ya. Jadi secara teori, secara kajian, Anda boleh memisahkan kajian aswat aja, kajian sorot aja, tetapi di dalam sebuah membahas masalah kajian-kajian ini, itu nggak bisa. Anda mengkaji aswat ya tentu untuk memahami makna aswat, memahaminya kan gitu. Ada intonasi, ada irama, tinggi, rendah, datar, itu kan mengandung makna. Gitu kan, maknanya apa? Ketika misalnya morfologi bentuk-bentuk tadi berubah, ta'abun, ta'ibun, berubah dalam tekannya, itu kan juga maknanya berubah. Atau misalnya fi'il mujarrad ya dengan mazid, sulasi, mujarrad sulasi ketika ditambah satu huruf, ditambah dengan 2 huruf, tambah 3 huruf, itu kan juga berubah makna, mengandung makna. Jadi Anda di dalam kajian makna ini, ketika Anda sudah mempelajari sholat, Anda harus berusaha memahami makna dari perubahan bentuk tadi, gitu. Jangan hanya memahami, coba kata jalasa ditambah dengan satu huruf, bisa enggak? Anda pasti bisa ditambah dengan alif menjadi ajlasa, alif menjadi jalasa, ditambah dengan hamzah ajlasa. Jadi Anda bukan hanya sekedar bisa dari jalasa menjadi ajlasa, tapi Anda juga harus tahu kata jalasa ketika dirubah bentuk menjadi ajlasa itu mengandung makna apa. Ketika ditambah dengan alif, itu berubah mengandung jalasa, mengandung makna apa. Nah, pemahaman makna ini penting untuk mengarah kepada nahunya tadi. Untuk kata itu diletakkan dalam sebuah kalimat. Gitu ya. Dalam sebuah kalimat. Ketika Anda ingin membuat kalimat, nah itu kan juga diperhatikan tuh. Gitu kan. Fonem dan morfemnya, kemudian strukturnya, dan itu nanti mengarah kepada makna. Jadi ada makna, makanya ada makna aswat yang berkaitan masalah aswat, ada makna yang berkaitan dengan masalah sorof, ada makna yang berkaitan dengan ilmu nahu, begitu kan? Jadi secara praktek ini nggak bisa dipisahkan, dan ilmu makna yang sudah kedudukan dalalah tadi, kedudukan ilmu dalalah terhadap itu paling yang tertinggi, ya sebab apa? Tujuan dari kajian itu pasti kepada memahami makna tadi. Ya, jadi bukan hanya mengetahui bunyi-bunyian aja, bukan mengetahui hanya bentuk-bentuk kata, bukan hanya mengetahui pola-pola kalimat, tapi Anda juga harus paham makna di balik ungkapan itu. Ya, makna di balik ungkapan itu. Seperti misalnya, ini saya nggak tahu apakah di kajian ilmu ma'ani kamu ya, karena kamu bukan saya yang mengkaji, bukan saya yang mengajarkan. Di dalam kajian menahu kan ada istilah ilmu jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah kan begitu. Ya. Nah, di dalam Anda menyampaikan kalimat berita, Anda kan sudah belajar sampai khobar insya. Sudah belajar, sudah masuk? Baru Sudah belum? masuk, baru belajar Khobar. 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 Itu ada khobar itu kan maksudnya jumlah khobariyah. Yahtamilu sidqa wal kadhib.
Ya, di dalamnya mengandung kalimat berita dan kebenaran dan kebohongan, kan begitu. Nah, di dalam menyampaikan kalimat berita itu kan ada cara bagaimana menyampaikan kalimat berdasarkan mitra tuturnya, ya. Mitra tuturnya gimana? Oh, kalau mitra tuturnya gini, kemudian ada fungsi tujuannya dalam menyampaikan kalimat berita. Ada misalnya berkaitan masalah faidul khobar, ada lazimul faidah, kemudian ada melihat mitra tuturnya. Kalau mitra tuturnya begini disebut dengan ibtidaian, kalau mitra lain seperti ini disebut dengan tolabian, kalau disebut dengan sini dengan mungkiran, ingkarian, gitu kan? Mitra tuturnya, saya nggak tahu kalau mengatakan. Kemudian di dalam membuat kalimat berita itu pun juga Anda bisa menggunakan jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Nah, kalau Anda menggunakan jumlah fi'liyah misalnya, yang kalimat berita itu ada perbedaan antara menggunakan fi'il madhi dengan fi'il mudhari', gitu kan. Nah, fi'il mudhari' dan juga termasuk jumlah ismiyah. Ketika Anda menggunakan jumlah ismiyah, Anda menggunakan pakai syibul jumlah dengan pakai isim mufrad, bukan pakai jumlah fi'liyah ya. Kalau jumlah fi'liyah nanti walaupun dia jumlah ismiyah tapi sebenarnya jumlah fi'liyah nanti, gitu kan. Nah, itu ada maknanya. Ya, ada makna yang tersimpan di dalam jumlah itu, gitu. Ya. Jadi kalau di dalam kajian nahwu kan Anda tahunya aja, oh ini jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah itu dia fi'il dengan fa'il, ada maf'ul bih. Kalau jumlah ismiyah itu dia mubtada khobar, khobarnya juga macam-macam, hanya sebatas itu kan. Tapi ketika Anda ingin menyampaikan berita dalam menggunakan jumlah ismiyah, mengandung apa gitu. Nah, gitu loh. Ya, mengandung apa? Ketika pakai fi'il mudhari mengandung apa gitu. Nah, itulah pentingnya gitu. Jadi secara praktek, jadi ilmu dalalah ini sebenarnya ada kajian juga berkaitan dengan masalah balaghah yang kamu pelajari, khobariyah gitu kan. Ya, ini kan gitu. Ya, berkaitan dengan masalah seperti misalnya ketika nanti di dalam ilmu dalalah juga dibahas juga sih. Ya, berkaitan dengan masalah tadi sini nih, ya. Nanti mungkin di bawahnya ya. Itu dilihat itu. Ya, antara jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah menyebutkannya gitu. Ya, saya rasa sampai sini dulu ya. Ini mungkin nanti PT-nya saya share gitu kan. Nanti di sini ada di sini contoh-contoh nih. Ini contoh-contoh lihat sini menggunakan fi'il mudhari' menggunakan isim fa'il nih. Nah, gitu kan ada perbedaan-perbedaan makna. Saya rasa mungkin nanti kita lanjutkan di minggu depan ya dalam kita menuju pendidikannya panjang nih untuk menjelaskan hubungan ini contoh-contohnya supaya Anda paham. Sebelum kita akhiri, ada yang ingin ditanyakan berkaitan masalah ini? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Paham? Ya, mudah-mudahan nih yang hadir paham, yang tidak hadir wallahu a'lam bishawab. Saya nggak bertanggung jawab ya, sebetulnya Anda tidak hadir sama aja Anda tidak belajar. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kehadiran Anda di dalam setiap perkuliahan itu Anda sebenarnya sudah setengah belajar. Ya, sudah setengah membaca yang disebut dengan al-qiraah sam'iyah. Ya, qiraah Anda belajar dengan qiraah sam'iyah, mengandalkan telinga. Ya, apa yang ada dengan telinga itu kan kalau saya membacanya berdasarkan basoriyah. Kemudian apa yang saya baca di basoriyah saya sampaikan kepada Anda. Anda mendapatkan ilmu melalui qiraah sam'iyah. Jadi bagi mereka yang tidak hadir di dalam kondilannya itu ya nggak belajar gitu. Ya, kalau udah gitu nanti dia nggak baca lagi, tidak membaca qiraah basoriyah gitu. Nah udah nggak dapat ilmu dari sam'iyah nggak dapat, basoriyah juga nggak dapat. Ya, nanti di akhir ujian nanti minta pengen ada perbaikan nilai gitu. Nilai macam perbaikan nilai dia sendiri yang tidak belajar sungguh-sungguh. Baik, itu aja ya. Jadi kan saya rasa kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon diri ya. Jadi kan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam.